Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Solih Soliha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Harus selalu semangat ya Solih Soliha, meskipun saat ini kita belajarnya dari rumah. Baik Solih Soliha, are you ready for study today? Oke, sebelum kita belajar, coba solih-solihah siapkan terlebih dahulu buku tematiknya ya. Pensil dan penghapus jangan lupa. Dan yang paling penting, kita awali hari ini aktivitas kita dengan membaca doa. Are you ready? Hands on, pray and bend my hands. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan langkah kita semua dalam belajar hari ini. Baik, solih-solihah, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan kita sudah masuk pada subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Solih-solihah, tahukah kamu tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia? Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Nah, teman-teman, di sini banyak sekali contoh tumbuhan. Nah, tumbuhan atau tanaman sama ya dengan makhluk hidup yang lainnya. Mereka mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, solih-solihah sudah mengetahui tentang daur hidup hewan. Kali ini, kita akan sama-sama mengetahui tentang daur hidup tumbuhan. Ada perkembangbiakan alami, ada pula perkembangbiakan secara buatan. Apa ya perbedaannya? Nah, perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa bantuan manusia. Semuanya terjadi karena proses alam. Sedangkan perkembangbiakan buatan yaitu perkembangbiakan yang terjadi karena bantuan manusia. Nah, contoh perkembangbiakan alami yaitu perkembangbiakan secara biji, kemudian perkembangbiakan secara tunas, lalu perkembangbiakan secara umbi, kemudian perkembangbiakan dengan spora. Kemudian contoh perkembangbiakan buatan yaitu pencangkokan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama mengetahui tentang perkembangbiakan alami secara biji dan tunas. Yuk kita simak sama-sama perkembangbiakan dengan biji. Nah, solih-solihah, perkembangbiakan dengan biji, solih-solihah bisa menyebutkan tidak apa ya contoh tanaman yang bisa berkembang biak secara biji? Ya, betul sekali, pohon mangga. Kemudian apa lagi ya? Pohon jeruk. Ya, betul sekali, pohon jeruk dan pohon mangga bisa berkembang biak secara biji. Kemudian ada lagi pohon semangka. Pohon semangka juga bisa berkembang biak secara biji. Wah, solih-solihah punya tanaman buah-buahan tersebut di rumah? Kalau misalnya solih-solihah punya atau solih-solihah ada buah tersebut di rumah, solih-solihah bisa mencoba nih menanam buah tersebut dari biji. Insya Allah nanti lama-kelamaan biji tersebut akan tumbuh menjadi tanaman yang berbuah. Nah, solih-solihah, pada pertemuan hari ini kita akan mengetahui tentang daur hidup buah semangka. Nah, daur hidup buah semangka diawali dari biji. Kemudian biji akan berubah menjadi kecambah. Lalu kecambah akan tumbuh menjadi pohon yang agak besar. Nah, kemudian
Setelah itu pohon tersebut akan berbunga. Lalu setelah berbunga, pohon tersebut akan berbuah. Nah, dari buah tersebut nantinya akan dihasilkan biji kembali. Selanjutnya, daur hidup buah semangka akan terus-menerus berlangsung dengan daur hidup yang sama. Nah, selanjutnya perkembangbiakan dengan tunas. Apa sih perkembangbiakan dengan tunas? Ya, tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Nah, perkembangbiakan dengan tunas ini ada dua macam solihah. Ada tunas daun, ada tunas batang. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah daun cocor bebek. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Nah, solihah bisa melihat yang lingkari itu adalah tunas yang tumbuh pada tepi daun. Itulah sebabnya kenapa daun cocor bebek ini berkembang biak melalui tunas daun. Selanjutnya pohon pisang. Pohon pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Nah, ini adalah tunas pisang yang baru dan akan tumbuh menjadi pohon pisang yang besar. Contoh berikutnya adalah pohon bambu. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ini adalah tunas pohon bambu yang akan menjadi pohon bambu yang besar. Solihah, tahukah kamu bunga adalah bagian dari tumbuhan? Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Bunga juga dapat dijadikan sebagai karakteristik suatu bangsa loh. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Bunga mawar dikenal sebagai bunga negara Inggris. Lalu, bunga apa ya yang dapat dijadikan sebagai karakteristik dari bangsa Indonesia? Nah, solihah, ada bunga yang dikenal sebagai bunga nasional. Yang pertama yaitu bunga melati atau disebut juga dengan puspa bangsa. Nah, puspa ini artinya bunga ya, solihah. Ada yang namanya puspa di sini. Nah, puspa berarti bunga. Kemudian ada bunga anggrek. Bunga anggrek ini dikenal dengan sebutan puspa pesona. Kemudian ada bunga rafflesia. Bunga rafflesia disebut dengan puspa langka. Kenapa puspa langka? Karena jenis bunga ini memang sangat langka ya, solihah. Nah, ketiga bunga ini merupakan bunga yang dijadikan sebagai bunga nasional di negara kita, Indonesia. Nah, solihah, sekarang ayo berlatih. Solihah, coba dibuka bukunya halaman 155. Nah, seperti ini. Pada halaman 155 di sana ada gambar yang merupakan daur hidup dari buah semangka. Coba solihah lengkapi bagian daur tersebut dengan gambar yang sesuai. Jadi solihah bisa menggambar ya, dengan gambar yang sesuai dengan daur hidup buah semangka. Alhamdulillah, solihah. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa setelah solihah menyelesaikan tugas hari ini, solihah minta tolong ya kepada ayah dan bunda untuk mengupload fotonya pada Google Classroom. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah bunda. Baik solihah, yuk sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.